Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang reducing shrinkage in injection molding via the Taguchi ANOVA and neural network mold. Nah, dalam bahasa Indonesianya yaitu mengurangi penyusutan dalam cetakan injeksi melalui Taguchi ANOVA dan metode jaringan saraf. Sebelum saya masuk ke slide pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Mbak Ulfatun Nikmah dengan NIM 04. Yang kedua ada Roza Kali Pratama dengan NIM 08. Terus kemudian ada Mas Marcel Dwi Bagus dengan NIM 13 dan Mas Aurel dengan NIM 23. Slide untuk pembahasan materinya, Mas. Langsung ke pemecahan masalah aja, Mas. Nah, dalam pemecahan masalah ini dilakukan dari mengurangi sebab penyusutan pada sebuah cetakan injeksi, yaitu metodenya yaitu metode Taguchi dan desain studi eksperimental dan analisis varian atau biasa disebut ANOVA. Di sisi lain ada pembahasan untuk poliproplen atau disingkat dengan PP dan polystyrene PS. Nah, spesimen ini berbentuk persegi panjang di berbagai parameter pemrosesan. Pemrosesan itu terdapat dari dua, yaitu suhu leleh dan tekanan injeksi. Berdasarkan hasil tersebut, temperatur leleh menjadi 260 derajat Celcius dengan tekanan injeksi 60 MPa, dengan tekanan pengepakan 50 MPa, dan waktu pengepakannya yaitu 15 detik, dan memberikan susut minimum sebesar 0,937% untuk PP-nya, dan untuk nilai PS-nya yaitu 1,224%. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu poliproplen dan polystyrene yang berfungsi untuk bahan Arnolf dan polimer semi kristal kelas poliproplen dengan jenis MH418 dengan indeks leleh 4,5 G per 10 menit pada suhu 230 derajat Celcius. Kemudian ada nilai polystyrene dengan jenis LGH306 dengan indeks lelehnya 7,5 per 10 menit pada suhu 200 Celcius. Nah, cetakan injeksi ini digunakan cetakan injeksi ini dibentuk dengan persegi panjang yang dicetak dengan mesin cetak injeksi 40 ton. Next, Mas. Next. Next, Mas Marcel. Oke. Untuk selanjutnya di sini akan membahas proses injeksi, yang dimana proses injeksi ini dilakukan dengan menyesuaikan parameter eksperimental melalui program kontrol. Bahan tersebut dikeringkan sekitar 4 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian cetakan injeksi diberikan dan pengukuran dilakukan menggunakan kaliper digital pada akurasi 0,001 mm. Untuk ketebalan aritmetik dihitung sebagai rumus rata-rata. Nah, untuk penyusutan relatif ini ditentukan dengan rumus S sama dengan buka kurung DM dikurangi D B kecil dan M-nya nanti M kecil, kemudian tutup kurung per D M kecil kali 100.
Terus sebentar, tadi ada gangguan jaringan. Baik, selanjutnya ada metode Taguchi. Metode Taguchi diterapkan untuk menentukan efek dari parameter proses pada penyusutan. Nilai penyusutan terukur dan hasil signal to noise diberikan pada tabel 1. Rasio signal to noise adalah indikator kualitas sederhana yang peneliti dan desainer dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan parameter desain tertentu pada kinerja dan produk. Di penelitian ini, karakteristik kualitas semakin kecil semakin baik dipilih saat menghitung rasio S/N. Next. Berikut pada slide ini ada tabel 1 yang berisi nilai penyusutan. Nilai penyusutan berisikan suhu leleh, tekanan injeksi, tekanan pengepakan, waktu pengepakan, penyusutan PP dan PS. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Next. Tabel respon dari rasio S/N diberikan pada tabel 2. Pada tabel tersebut, himpunan parameter kombinasi terbaik dapat ditentukan dengan memilih level dengan nilai tertinggi untuk setiap faktor. Hasilnya, proses yang optimal kombinasi parameter untuk PP dan PS adalah A3, B2, C3, dan D3. Lebih lanjutnya, nilai perbedaan yang diberikan pada tabel 4 menunjukkan faktor mana yang paling signifikan untuk penyusutan PP dan PS cetakan. Next. Berikut merupakan tabel 2 yang berisikan nilai rasio S/N untuk PP dan PS. Di sini ada suhu leleh, tekanan injeksi, tekanan pengepakan, dan waktu pengepakan. Dengan tingkatan 1, level 2, tingkat 3, dan perbedaan. Dengan tingkat 1 ada suhu leleh, PP dan PS, tekanan injeksi, PP dan PS, tekanan pengepakan, PP dan PS, dan waktu pengepakan, PP dan PS. Selanjutnya, level 2, tingkat 3, dan perbedaan seperti itu juga. Next. Berikut merupakan gambar pengaruh parameter pemrosesan terhadap penyusutan cetakan PP dan PS. Dapat dilihat pada slide ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Marcel. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Untuk selanjutnya yaitu metode analisis varian atau ANOVA. ANOVA ini diterapkan untuk menentukan signifikasi setiap parameter dalam penelitian eksperimental yang dirancang. Dalam kasus ini, analisis varian atau ANOVA untuk mengambil data dari hasil cetakan dari PP atau polipropilen dan PS polistiren, di mana diberikan masing-masing pada data yang terdapat pada PP dan PS, di mana PP dan PS ini memiliki parameter dan pengaruh yang signifikan secara statis terhadap penyusutan pada 95% kepercayaan atau tingkat kepercayaan diri dari tabel. Analisis varians yang diberikan tersebut terlihat bahwa nilai F dari faktor A, C, dan D semuanya lebih besar dari F0
05,2,26 di mana sama dengan 3,37. Kemudian faktor B dengan nilai F lebih rendah dari F0 05,2,26 di mana bukan merupakan parameter yang efektif untuk kedua bahan tersebut. Dalam studi ini mirip dengan penelitian sebelumnya, di mana tekanan pengepakan memiliki efek yang lebih besar pada cetakan polipropilen atau PP karena pengemasan yang sangat dekat dari kristal struktur berlangsung dalam fase pemadatan dan pendinginan. Di mana untuk meringkas untuk cetakan polipropilen ini, tekanan pengepakan ditemukan menjadi parameter yang paling efektif, diikuti dengan waktu pengepakan dan suhu lelet dengan metode Taguchi dan analisis varian, di mana Pontes dan Pouzada dan Zhou mempelajari penyusutan dalam cetakan polipropilen dan mereka menyiratkan bahwa menahan tekanan adalah faktor penting dalam pengurangan penyusutan. Dalam studi ini mirip dengan penelitian yang sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil analisis varian atau data yang didapat dalam bagian polipropilen atau PP, di mana data pertama yaitu berisikan nilai sumber, yang kedua jumlah kuadrat, kemudian ketiga derajat kebebasan, dan keempat rata-rata persegi, kelima F rasio per persen, kemudian nilai P dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian hasil analisis varian untuk bagian polistiren atau PS, di mana nilai sumber, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata persegi, F rasio per persen, nilai P, di mana data yang didapat ini sama seperti hasil analisis varian dalam bagian polipropilen atau PP. Kemudian varian SEE, di mana di sini merupakan hasil atau bentuk diagram dari pengaruh parameter yang dimasukkan dari PP dan PS atau polipropilen dan polistiren. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian jaringan saraf akan dijelaskan oleh Mas Aurel. Baik, terima kasih Mas Marcel. Jaringan saraf merupakan struktur berlapis-lapis yang terdiri dari satu atau lebih lapisan tersembunyi yang ditempatkan di antara input dan output lapisan. Lapisan jaringan saraf termasuk unit pemrosesan yang dikenal sebagai neuron. Lapisan jaringan saraf dihubungkan dengan bobot variabel yang harus ditentukan. Setiap neuron menerima input total dari semua neuron di lapisan sebelumnya. Sebuah neuron dalam jaringan menghasilkan outputnya dengan mengolah input melalui fungsi aktivasi dengan rumus F kali X. Dalam karya ini, metode jaringan saraf digunakan untuk memprediksi nilai penyusutan, cetakan PS, dan PP yang disesuaikan dengan kondisi proses yang optimal dan ditentukan melalui metode Taguchi. Jadi karena hasil ANOVA menunjukkan bahwa tekanan injeksi tidak parameter efektif pada penyusutan cetakan PP dan PS, dan tekanan injeksi dikecualikan dalam generasi saraf model jaringan. Model jaringan saraf memiliki dua lapisan tersembunyi dengan masing-masing 7 neuron, sedangkan lapisan input dan output memiliki 3 dan 2 neuron masing-masing. Next, Mas. Berikut merupakan
arsitektur model prediktor jaringan saraf yang terdiri dari nol temperatur, packing pressure, packing temp, sinkek BP, dan sinkek PS. Dan terdapat input dan outputnya. Dari arsitektur model prediktor jaringan saraf memiliki suhu leleh, tekanan pengepakan, dan waktu pengepakan, sedangkan output dari arsitektur model prediktor memiliki nilai penyusutan cetakan PP dan PS. Next, Mas. Next. Perbandingan penyusutan eksperimental dan jaringan saraf bisa dilihat pada grafik berikut ini. Di mana terdapat sinkek berupa persen dan test number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan persenan sampai 3%. Next, Mas. Selanjutnya adalah perbandingan penyusutan hasil studi eksperimental dan jaringan saraf untuk kondisi optimal, di mana proses yang optimal yaitu eksperimental A3B dengan jaringan saraf A3B juga, memperlihatkan penyusutan dengan persen 0,937 dan 1,018. Next, Mas. Dari kesimpulan dari penelitian ini, metode Taguchi dan ANOVA berfungsi untuk menyelidiki efek suhu leleh, tekanan injeksi, tekanan pengepakan, waktu pengepakan pada penyusutan cetakan PP dan PS. Metode Taguchi pada rasio S/N digunakan untuk menentukan himpunan yang optimal parameter proses. Hasil dari penelitian ini menunjukkan temperatur leleh 260 derajat Celcius, tekanan injeksi 60 MPa, tekanan packing 50 MPa, dan waktu pengepakan 15 detik dengan pemberian susut minim 0,937% PP dan 1,224% PS. Metode ANOVA memberikan derajat signifikasi setiap parameter proses dengan nilai P 0,05 dengan catatan tekanan injeksi tidak efektif pada penyusutan baik materi. Tekanan pengepakan untuk PP dan suhu leleh PS signifikan secara statis. Mengemas waktu menghasilkan model jaringan saraf pada proses paling efektif parameter dalam penyusutan dengan kesalahan 0,8,6% PP dan 0,48% PS. Next, Mas. Jadi kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini adalah model jaringan saraf berhasil dihasilkan sesuai dengan yang ditentukan paling signifikan, yaitu parameter proses untuk prediksi penyusutan. Model jaringan saraf yang ditandatangani memberikan perkiraan yang memuaskan, di mana prediktabilitas model dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah lapisan tersembunyi. Di mana kekurangan dari penelitian ini yaitu neuron atau siklus yang terjadi jika biaya komputasi pelatihan terbukti tidak penting. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kita, kelompok 12, yang membahas tentang mengurangi penyusutan dalam cetakan injeksi melalui Taguchi, ANOVA, dan metode jaringan saraf. Pembahasan ini dilakukan karena bentuk UAS dari rekayasa kualitas. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan maaf apabila ada kata bahasa yang kurang menyenangkan. Saya minta maaf dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Bye-bye.